Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Punita Wijaya dari kelas 1C Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan kelima materi dari mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang Big Data. Pengertian dari Big Data. Apa sih itu Big Data? Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Kemudian definisi dari Big Data yaitu yang pertama ada volume, yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Kita dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua yaitu ada velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time, kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Kemudian yang ketiga ada variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Kemudian ada fungsi dari Big Data. Yang pertama yaitu menganalisis permasalahan secara sistematis. Fungsi pertama dari Big Data adalah menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian dengan penggunaannya saat ini juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk hasil analisis tersebut dapat ditampilkan secara real time. Kemudian yang kedua ada pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big Data juga dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT atau Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Misalnya saja Smart City atau kota cerdas yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dan jaringan internet berskala besar yang mampu untuk menghubungkan tiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lain. Kemudian yang ketiga ada mendeteksi sebuah anomali. Fungsi ketiga dari Big Data adalah mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Big Data juga dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan atau organisasi Anda. Yang keempat yaitu mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa aplikasi. Penyimpanan data dengan menggunakan sistem Big Data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian, waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi menjadi lebih cepat dengan transfer data di atas rata-rata sistem database lain. Peningkatan performa juga menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan dari perangkat lunak. Next, kemudian ada manfaat dari Big Data.
Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Kita membagi menjadi dua manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi atau IT dan bisnis. Yang pertama ada di bidang teknologi informasi. Yang A, penggunaan perangkat mobile. Saat ini penggunaan perangkat seperti handphone, tablet, iPod, dan lain-lain sering kita jumpai karena telah mendukung dan support dengan berbagai sistem aplikasi. Kemudian, faktor user-friendly dan mudah dibawa kemana saja merupakan kelebihan utama dari perangkat mobile. Penggunaannya juga digunakan untuk pengembangan perangkat mobile saat ini. Salah satu contoh yang mudah untuk kita lihat adalah aplikasi GPS yang tentunya sudah terinstall dalam perangkat kita. GPS atau Global Positioning System yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari Big Data dalam memproses dan memanajemen berbagai bentuk data. Karena sistem database yang dibutuhkan sangat besar, mulai dari gambar, pemetaan lokasi, hingga dapat menjangkau hampir seluruh penjuru dunia sekaligus, tentunya membutuhkan sebuah basis data dengan kapasitas yang sangat besar. Sekarang, Google telah menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud atau awan, sehingga penyimpanan dapat dilakukan secara online dan real time dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Kemudian yang B ada media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas keseharian pribadi. Tentunya banyak yang mengupload foto, video, maupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Kita bisa membayangkan berapa ukuran yang harus dialokasi oleh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain untuk menampung data setiap harinya. Masalah tersebut adalah dengan menggunakan big data yang memiliki performa yang baik dalam penanganan data dengan skala besar. Kemudian yang C ada perangkat cerdas. Sistem cerdas untuk saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti China, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh dari perangkat cerdas yaitu adalah teknologi IoT yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinir dalam satu sistem aplikasi saja dengan bantuan Big Data sebagai penyedia layanan informasi dan penyimpanan data. Kemudian yang D ada media digital. Big Data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital. Contohnya penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Dalam setiap basis data yang mereka gunakan mampu mencatat data musik, film yang telah kita tonton dan memberikan sebuah rekomendasi untuk kita. Dengan bantuan teknologi AI sendiri, basis data dapat terintegrasi dengan baik dan cepat untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Contoh lain dari penerapan media digital adalah fitur pada e-commerce yang telah menerapkan AI dengan big data untuk memudahkan pengguna dalam memberikan rekomendasi produk. Kemudian yang kedua ada dari bidang bisnis. Yang A, meningkatkan sistem operasional bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang kita rintis, tentu memerlukan sumber daya memadai. Salah satunya adalah kebutuhan data yang terus meningkat. Big Data dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk memproses operasional bisnis kita. Kemudian yang B ada Customer Relationship Management atau CRM. Kita perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales dengan menggunakan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu kita dalam memonitoring
kegiatan penjualan, menghitung rata-rata, konversi, dan lain sebagainya. Kemudian yang C adalah mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile terus meningkat sehingga perlu adanya optimasi dari sisi software dan hardware. Selain itu, penyimpanan data juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan big data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan akurat. Lanjut, ada contoh dari penerapan big data. Untuk contoh penggunaan big data sendiri sering diterapkan dan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, yang dimana diterapkan dalam penggunaan sosial media. Contohnya seperti jumlah komentar, like, dan penonton jika postingan dalam bentuk video. Data aktivitas di sosial media seringkali digunakan untuk memutuskan menghadirkan sebuah produk yang dibutuhkan oleh para customer. Hal tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kampanye pemasaran maupun pertimbangan pemasangan iklan. Untuk pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui berbagai aktivitas maupun program seperti menganalisis aktivitas penggunaan pada media sosial seperti Square Lovin, Crownfire, maupun Pixel yang masih banyak lagi. Terdapat juga berbagai manfaat yang bisa didapat dari big data. Untuk kita yang ingin menganalisa hal tersebut harus mengetahui cara mencari maupun menggunakan data serta penerapannya. Oke. Kemudian materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem basis data. Pengertian dari basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil basis data disebut sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS. Kemudian ada komponen dari sistem basis data. Yang pertama ada hardware. Hardware merupakan perangkat atau komponen alat fisik yang dapat disentuh dan berkaitan dengan komputer. Kemudian yang kedua ada database atau basis data merupakan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek. Kemudian yang ketiga ada operating system. Program fondasi pengelolaan sumber daya teknologi komputer menjalankan semua operasi-operasi atau sumber daya research dasar perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software bersamaan. Kemudian yang keempat ada DBMS, perangkat lunak atau software yang mengelola basis data. Yang kelima ada user atau user di sini dimaksudkan sebagai pengguna sistem basis data itu sendiri. Kemudian yang keenam ada perangkat optimal. Perangkat optimal dimaksud sebagai aplikasi lain yang tidak mesti ada atau tidaknya perangkat ini tidak menjamin sebuah sistem basis data tidak bisa dijalankan. Kemudian ada tipe-tipe dari basis data. Berdasarkan isinya, seperti teks, dokumen, statistik, atau objek multimedia. Yang kedua, berdasarkan area aplikasinya, seperti akuntansi, film, atau manufaktur. Dan yang ketiga, berdasarkan aspek teknisnya, seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Contoh dari database yaitu MySQL yang dibaca MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open research yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language atau SQL
yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL berguna sebagai database. Adapun MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu yang pertama ada free software dan shareware atau perangkat lunak bermilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL adalah database server gratis dengan lisensi GNU atau General Public License yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Dalam istilah pemrograman, SQL sendiri menjadi bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Dengan kata lain, MSQL merupakan database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kemudian ada kelebihan dari MSQL. Kelebihan MSQL yang pertama ada Open Research. Software ini menjadi sistem manajemen database yang bersifat open research atau dengan kata lain gratis, digunakan oleh siapa saja. Walau demikian, MySQL memiliki performa yang tidak dapat diragukan lagi. Kemudian yang kedua ada keamanan terjamin. Walaupun open research, MySQL menjadi DBMS dengan sistem keamanan yang baik. Sebab MSQL memiliki lebih dari satu lapisan keamanan, seperti berbasis host maupun enskripsi kata sandi yang membuat data-data pengguna MySQL dapat selalu terlindungi. Yang ketiga, ada multi-user. MySQL mendukung multi-user atau bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa user tanpa perlu khawatir proyek yang dikerjakan secara bersamaan akan mengalami crash atau tidak tersimpan. Kemudian yang keempat ada mendukung bahasa pemrograman lain. Selain bahasa pemrograman MySQL juga mendukung bahasa pemrograman lain. Dengan begitu, proses pengembangan yang dilakukan oleh pengguna dan memerlukan berbagai macam bahasa pemrograman pun bisa berjalan lebih efektif. Adapun bahasa-bahasa pemrograman yang bisa menggunakan MySQL antara lain PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur tabel fleksibel. Kelebihan lain yang dimiliki MySQL adalah memiliki struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel, seperti saat MySQL memproses alter table. Kemudian ada mendukung berbagai macam data. MySQL juga mendukung berbagai macam data, mulai dari integer, timestamp, text, date, karakter, float, dan lain-lain, sehingga sangat membantu pengelolaan database server pada web atau aplikasi yang dikembangkan. Kemudian ada standar industri. Saat ini ada banyak cluster server yang telah mensupport MySQL. Dengan performa MySQL, software database ini akan membantu pengguna dalam menyimpan berbagai data dalam jumlah yang banyak maupun ketika melakukan kegiatan bisnis lainnya. Kemudian yang terakhir, tidak membutuhkan RAM yang besar.
MySQL menjadi database manajemen sistem yang tidak membutuhkan RAM dengan ukuran yang besar dan bisa dipakai dalam spesifikasi hardware yang rendah. Bahkan disebut-sebut perangkat dengan RAM yang kecil sekalipun mampu menjalankan MySQL dengan lancar. Baik, materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi akuntansi atau CAA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dan fungsi dari sistem informasi yang pertama yaitu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, yaitu mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang kelima, yaitu sebagai suatu sistem pengendalian keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Kemudian ada ciri-ciri dari sistem informasi. Yang pertama, baru. Artinya adalah suatu sistem informasi yang didapatkan adalah informasi yang baru serta segar bagi penerimanya. Yang kedua, ada tambahan. Merupakan informasi yang ada pada sistem informasi dapat diperbarui ataupun memberi tambahan pada informasi yang sebelumnya telah ada. Yang ketiga, yaitu kolektif. Ciri ketiga ini artinya adalah informasi yang ada dapat menjadi koreksi dari informasi yang salah yang diinput sebelumnya. Yang keempat yaitu ada penegasan. Adalah ciri keempat dari sistem informasi yang artinya bahwa sistem informasi dapat mempertegas informasi yang ada sebelumnya. Lanjut, ada komponen sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras komputer, yang kedua perangkat lunak komputer, yang ketiga telekomunikasi, yang keempat basis data serta penyimpanan, dan yang kelima sumber daya manusia dan prosedur. Kemudian ada sistem informasi yang digunakan seorang akuntan. Salah satu contoh aplikasi sistem informasi berbasis cloud atau awan di Indonesia adalah Mekari by Journal. Sistem informasi akuntansi online Mekari Journal dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Jurnal dilengkapi beberapa fitur yang terintegrasi seperti membuat laporan keuangan, membuat invoice secara otomatis, monitor arus kas, program inventaris barang, sampai mengelola inventaris produk. Kualitas keamanan pun terjamin dan memiliki standar yang telah diakui. Kemudian ada kelebihan dari aplikasi Jurnal by Mekari. Yang pertama yaitu bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi jurnal ini tidak cuma bisa dipakai untuk satu usaha saja. Aplikasi pembukuan usaha ini juga bisa dipakai untuk mencatat pembukuan dari segala jenis usaha. Mulai dari toko, warung-warung kecil, konter pulsa, kafe, atau kedai makanan dan minuman, rental mobil, bengkel, dan toko online, laundry, serta warung makan. Yang kedua, dapat digunakan beragam jenis usaha. Yang ketiga, yaitu dapat menyimpan banyak pembukuan dengan aman. Menggunakan aplikasi pembukuan jurnal untuk segala jenis usaha, tidak cuma itu, kita juga bisa mencatat pembukuan lebih dari satu. Sehingga apapun jenis usaha kita dengan menggunakan aplikasi ini tidak akan tersimpan dengan aman.
Kemudian ada aplikasi keuangan multiguna. Aplikasi ini tidak hanya dipakai untuk mencatat pembukuan usaha. Aplikasi jurnal juga bisa kita gunakan untuk dijadikan aplikasi kasir. Jadi, jika kita tidak punya mesin kasir, kita bisa menggunakan aplikasi Jurnal by Mukari. Kemudian ada gratis dan mudah digunakan, dan sudah banyak perusahaan yang memakai aplikasi ini. Kemudian ada manfaat dari Jurnal by Mukari. Yang pertama, dapat menyimpan banyak pembukuan dengan aman. Yang kedua, memudahkan evaluasi kinerja bisnis. Yang ketiga, ada strategi bisnis yang akurat. Yang keempat, pencatatan transaksi yang tersistem. Dan yang kelima, dapat meningkatkan branding bisnis. Baik, materi keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI. Pengertian dari AI. AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI, yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Kemudian ada kelebihan dari AI. Kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, ada efisiensi tinggi. Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya waktu. Kemudian yang keempat ada pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa mempengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada kekurangan dari AI. Yang pertama ada ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan oleh untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Yang kedua, ada keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya, dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Yang ketiga, ada keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir ada penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Kemudian ada jenis-jenis dari AI. Yang pertama ada AI lemah atau weak AI. AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu, seperti asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant.
Kemudian yang kedua ada AI kuat atau strong AI. AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia saat ini masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga ada AI sempit atau narrow AI. AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. Dan yang keempat ada AI luas atau broad AI. AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom. Lanjut ada kegunaan AI. Yang pertama di bidang kesehatan yaitu diagnostik medis yang lebih akurat dan pengembangan obat lebih cepat. Yang kedua ada di bidang transportasi, yaitu mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Yang ketiga di bidang keuangan, yaitu menganalisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi kecurangan. Yang keempat, bidang industri manufaktur, pengoptimalan proses produksi dan pemeliharaan peralatan. Dan yang kelima yaitu di bidang hiburan, yaitu rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis. Contoh penerapan dari AI. Penerapan AI bisa ditemukan di mana-mana. Siri dan Alexa adalah asisten virtual yang memanfaatkan AI untuk merespon permintaan pengguna. Teknologi pengenalan wajah digunakan dalam keamanan dan identifikasi. Mobil otonom dari Tesla mengandalkan AI untuk mengemudi tahap campur dengan tangan manusia. Kesimpulannya, AI telah membuka pintu menuju masa depan yang lebih canggih dan inovatif. Teknologi ini terus berkembang dan memiliki potensi untuk merubah cara kita hidup dan bekerja secara fundamental. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang AI, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkannya. Baik, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang bahasa pemrograman bahasa C. Pengertian dari bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaksis dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan tata olah atau program. Kemudian ada pengertian dari bahasa C. Bahasa C atau dibaca C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Bahasa C dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, C, Hashtag, Java, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan C. Bahasa C dijuluki juga sebagai God's Programming Language. Artinya bahasa C ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Kemudian ada kelebihan dari bahasa C. Yang pertama yaitu banyak memilih operator untuk mengolah atau memanipulasi. Yang kedua, bahasa C termasuk sebagai bahasa yang terstruktur sehingga program dapat lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Yang ketiga, bahasa C lebih mudah dimengerti karena lebih mirip kepada bahasa. Dan yang keempat, yaitu kecepatan eksekusi. Yang kelima, yaitu mengenal data.
Kekurangan dari bahasa C yang pertama banyak menggunakan operator. Dan yang kedua, perlunya ketelitian dalam penulisan program karena perintah atau statement dalam bahasa C bersifat case sensitive atau huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Kekurangan-kekurangan tersebut akan banyak terjadi pada awal-awal mempelajari bahasa C. Tetapi semakin kita sering menggunakan bahasa dan mempelajarinya, maka kesulitan tersebut akan berkurang. Jika kita ingin menggunakan bahasa C, kita membutuhkan dua alat, yaitu text editor atau compiler. Text editor digunakan untuk menulis kode program, sedangkan compiler digunakan untuk menerjemahkan program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Text editor yang biasa digunakan adalah Notepad++, VisiCode, dan lain-lain. Sedangkan untuk compiler, kita dapat menggunakan MinGW atau offline, JDoodle, Plot.io, REPL.it atau online. Jika kita ingin menggunakan keduanya dalam satu paket, kita dapat menggunakan IDE atau Interage Development Environment. IDE merupakan sebuah teks editor khusus dengan compiler di dalamnya, contohnya adalah CodeBlocks atau lainnya. Kemudian beberapa alasan mengapa memakai bahasa pemrograman C. Yang pertama adalah C adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Dengan banyaknya programmer, bahasa C membawakan pengaruh semakin mudahnya kita menemukan pemecahan masalah yang kita dapatkan ketika menulis program dalam bahasa C. Pengaruh positif lain adalah semakin banyaknya compiler yang dikembangkan untuk berbagai platform atau berpengaruh ke portabilitas. Kemudian C adalah bahasa pemrograman yang memiliki portabilitas tinggi. Program C yang kita tulis untuk satu jenis platform bisa kita compile dan jalankan di platform lainnya dengan tanpa ataupun hanya sedikit perubahan. Ini bisa diwujudkan dengan adanya standarisasi ANSI untuk C. Kemudian C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dengan menguasai bahasa C, kita menulis dan mengembangkan berbagai jenis program melalui dari operating system, word processor, graphic processor, spreadsheet, ataupun compiler untuk suatu bahasa pemrograman. Dan yang terakhir yaitu C adalah bahasa pemrograman yang bersifat moduler. Program C ditulis dalam rutin yang biasa dipanggil dengan fungsi. Fungsi-fungsi yang telah kita buat bisa kita gunakan kembali atau reuse dalam program ataupun aplikasi lain. Kemudian ada manfaat mempelajari bahasa C. Yang pertama, ada memahami cara kerja komputer. Mempelajari bahasa C memudahkan dalam memahami dan memvisualisasikan cara kerja sistem komputer. Ini mencakup aspek manajemen memori komputer, arsitektur, dan konsep keseluruhan yang mendorong proses pemrograman. Saat sudah memahami cara kerja komputer, developer dapat merancang aplikasi dan web dengan lebih maksimal untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua, ada lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman lain. Pengetahuan tentang bahasa C dapat mempermudah proses mempelajari bahasa lain, sebab banyak bahasa pemrograman berbeda yang terinspirasi dari bahasa C. Bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa C biasanya memiliki kemiripan dalam sintaks, operator, dan tipe data. Yang ketiga yaitu menyederhanakan proses testing dan debugging. Dalam bahasa pemrograman C, struktur dasar dan variabel harus ditulis secara lengkap dan jelas. Dengan ini, compiler dapat memanfaatkannya untuk mendeteksi berbagai bug pada saat proses kompilasi. Selain itu, bahasa C mendukung konsep prosedural. Artinya, developer dapat membagi perintah satu persatu lalu menggabungkannya untuk membentuk program yang lebih kompleks dan lebih besar.
Pemberian serangkaian perintah secara beruntun meningkatkan efisiensi testing dan mempermudah dalam mengevaluasi error dan segera menghapusnya. Yang keempat yaitu dapat berinteraksi dengan banyak bahasa pemrograman lain. Bahasa C dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti JavaScript, Python, dan Java. Selain itu, C berguna dalam mengkomunikasikan ide dan konsep pemrograman dalam tim karena bersifat universal. Dan yang kelima, bahasa pemrograman yang efisien dan mudah digunakan. Bahasa C hanya memiliki 32 keywords yang terkandung bersama dengan function, bawaan, dan tipe data. Selain itu, C memiliki library yang dapat diakses dan digunakan kapanpun. Fitur ini menjadikan C efisien dan mudah digunakan, terutama saat mengembangkan program yang kompleks. Kemudian, tools yang digunakan dalam mempelajari bahasa C. Dirangkum dari Master Data Science, diperlukan beberapa tools untuk mempelajari bahasa C. Yaitu, yang pertama ada tools coding. Bahasa C menggunakan tools berbasis teks sederhana atau teks editor yang tersedia di browser atau sebagai aplikasi seperti VS Code, Atom, atau Notepad++. Yang kedua ada compiler. Software ini mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Dan yang ketiga ada debugger, membantu menemukan error dalam kode. Kemudian ada komponen program dalam bahasa C. Yang pertama ada kunci atau keyword. Kata kunci merupakan kata yang telah memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah oleh pemrograman. Dengan kata lain, kalian tidak dapat menggunakan sebagai suatu identifier. Terdapat 32 kata kunci standar pada bahasa C, yaitu ada auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, typedef, chart, extern, return, union, continue, for, signet, void, do, if, static, while, default, goto, size of, volatile, cons, plus, short, dan unsignet. Bayangkan dengan hanya 32 kata kunci, kalian bisa menulis program apa saja dalam bahasa C. Yang kedua ada identifier. Identifier adalah nama unik yang dapat kalian ingat yang diberikan ke dalam entitas program C, seperti variabel dan fungsi. Identifier terdiri atas rangkaian karakter dengan aturan berikut. Yang pertama, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dalam bahasa C. Yang kedua, disusun dalam kombinasi huruf, yaitu besar dan kecil, angka atau underscore. Yang ketiga, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Yang keempat, bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Kapitalisasi karakter. Dengan kata lain, sisi dan sisi akan dianggap sebagai dua identifier yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada tipe data. Komputer dapat mengolah data yang beragam. Pada dasarnya, data yang diolah oleh komputer, baik berupa numerik ataupun karakter, akan disimpan dalam bentuk biner. Oleh karena itu, nilai yang kalian masukkan dalam komputer pastilah akan disimpan dalam bentuk biner.
Program perlu mengetahui bagaimana bilangan biner dibaca sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk memberitahu program tentang data yang kita simpan pada variabel tertentu. Hal ini diakomodir melalui tipe data. Suatu tipe data akan memiliki nama tipe, jenis data yang disimpan, dan rentang yang berbeda. Pada bahasa C, terdapat beberapa tipe data dasar yang dapat digunakan. Yang keempat ada variabel. Pada matematika, kita mengetahui variabel sebagai sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai. Variabel pada program memiliki fungsi yang sama. Nilai yang diberikan pada sebuah variabel akan disimpan di memori komputer. Komputer memberikan alamat pada lokasi memori tersebut yang sulit diingat oleh manusia. Oleh karena itu, variabel diberikan nama simbolik yang mudah untuk diingat oleh kalian dengan menggunakan identifier. Dalam bahasa C, variabel perlu dideklarasikan dengan memberikan tipe data dan identifier sebelum dapat digunakan. Dan yang kelima ada konstanta. Berbeda dengan variabel yang nilainya dapat berubah, konstanta tidak dapat diubah. Saat dideklarasikan, nilai dari konstanta diberikan dan tidak dapat diubah kembali. Apabila kita memaksa mengubah konstanta, kompilator akan memberikan pesan kepada kalian. Pengguna konstanta yang lazim ialah untuk menyimpan nilai konstan seperti pi, rho, dan konstanta lainnya yang lazim digunakan. Konstanta dapat dideklarasikan seperti variabel dengan menambah kata kunci const di depan tipe data. Nilai awal harus langsung diberikan pada data deklarasi. Misalnya, deklarasi huruf konstan pi dapat dilakukan seperti konstan float pi sama dengan 3.14. Contohkan bagaimana saya menggunakan program bahasa C. Yang pertama, kita akan membuka webnya melalui Google yang bernama online GDB. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, baik, di sini sudah muncul seperti ini. Kita hapus dulu. Kita hapus. Kita hapus. Oke, baik. Di sini sudah ada codingannya atau programnya. Di sini bisa kita lihat ada struktur-strukturnya. Yang pertama di sini ada include. Oke, include itu adalah bagian dari struktur bahasa C. Tujuannya yaitu untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file sendiri merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Header file bertujuan agar bisa digunakan pada program C yang lain. File ini berestensi
H. Contohnya studio.h. Kita telah mengimpor file studio.h. File ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program seperti print. Yang ini print. Oke, file studio.h sudah ada di komputer kita ketika menginstal. Nah, di sini fungsi ini nih, fungsi ini ya, dalam kurung, yaitu fungsi atau yang disebut dengan main, yaitu merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan fungsi main atau dalam kurung dalam sebuah program. Contohnya seperti ini. In main. Maksud dari in di depan my main adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Di dalam fungsi main wajib kita sertakan return O. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Cara lain kita bisa gunakan void yang artinya tidak ada atau kosong. Jika menggunakan void, maka kita tidak perlu menuliskan return di akhir fungsi, sebab void tidak mengembalikan nilai apapun. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengganti ini menjadi void. Nah, seperti ini. Terus ada, kita ganti lagi. Nah. Kemudian ada penulisan dari statement. Statement adalah perintah atau fungsi untuk melakukan suatu instruksi. Contohnya print sama dengan hello world. Nih, yang ini. Maksud dari kode program tersebut adalah mencetak hasil program berupa teks hello world ke konsol. Penulisan blok kode. Blok kode merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi atau blok kode pada C dibungkus dengan tanda seperti ini, yang ini, tanda ini. Contohnya seperti ini. Misalkan bisa kita ganti ya. Ini misalkan menjadi nama saya. Nah, sudah bisa. Kita juga bisa menambahkan lagi dengan rumus ini, pakai yang ini. Tambahkan dalam kurung seperti ini, dan jangan lupa tanda kutip 2. Nah, misalkan kelas saya kelas 1C. Terus jangan lupa pakai titik koma. Kemudian bisa kita lanjut print lagi, pakai dalam kurung lagi. Misalkan Excel. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan saya menjelaskan 5 materi dari mata kuliah pengantar literasi digital. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam video, baik itu perkataan maupun dari sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.